Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, kelas 01 angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perkembangan peserta didik untuk melengkapi nilai akhir saya pada semester ini. Tepatnya materi yang akan saya bawakan menyangkut perkembangan fisik peserta didik. Materi pertama yaitu mengenai pengertian perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, dan kapasitas sensorik dan keterampilan motorik seseorang. Adapun perubahan yang terjadi pada tubuh sendiri yaitu pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan juga lemak. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik mencakup dua aspek, yaitu perkembangan anatomis dan perkembangan fisiologis. Perkembangan anatomis ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajekan badan secara keseluruhan. Sedangkan perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, dan pernafasan, persyarafan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Perkembangan fisik berkaitan erat dengan perkembangan motorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Ciri fisik seperti tinggi, berat, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, dan kecerdasan umumnya dibawa oleh gen. Beberapa penyakit juga bisa jadi diturunkan dari orang tua. Yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga, hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Bukan itu saja, hormon tak seimbang bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Yang keempat adalah nutrisi. Asupan nutrisi juga harus seimbang. Kecukupan gizi berperan penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kekurangan nutrisi bisa menyebabkan terhambatnya proses ini. Sebaliknya, makan terlalu berlebihan dengan nutrisi yang tak seimbang bisa berujung munculnya masalah kesehatan. Selanjutnya adalah pendidikan. Baik sekolah maupun keluarga penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Hal ini juga berperan penting dalam menentukan peran seseorang di masyarakat. Proses ini juga akan membimbing kedewasaan anak menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik amat penting dalam menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Peran penting lainnya adalah mampu meningkatkan sistem imun tubuh sehingga bisa melawan bakteri dengan optimal. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan juga dianggap penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor lingkungan ini amat luas dari masyarakat, kemampuan ekonomi, keluarga, rumah tangga, kemajuan teknologi, asupan nutrisi, hingga geografis. Peran polusi dan aspek lingkungan buatan manusia tak bisa dianggap remeh. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang buruk pula. Mengapa perkembangan fisik harus diperhatikan?
Karena perkembangan fisik memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak, dan secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi cara pandang anak terhadap dirinya sendiri dan cara pandang terhadap orang lain. Cukup sekian materi yang saya bawakan hari ini. Jika ada salah kata dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.